Di sebuah kota dengan populasi 3 juta jiwa, lebih dari 6.900 ton sampah dihasilkan setiap hari. Untuk menangani jumlah sampah yang begitu besar secara efektif, para ilmuwan dan insinyur telah mengembangkan teknologi yang mengubah limbah menjadi energi. Salah satu metode yang digunakan adalah pembangkit listrik yang membakar sampah pada suhu tinggi untuk menghasilkan listrik. Teknologi ini tidak hanya memberikan solusi untuk masalah sampah, tetapi juga menyediakan pasokan listrik yang stabil bagi daerah-daerah yang kekurangan listrik. Pembangkit limbah menjadi energi terbesar di dunia terletak di Shanghai, Tiongkok. Selain itu, teknologi dan pengalaman Tiongkok dalam mengubah limbah menjadi energi juga berperan penting di Afrika. Di Addis Ababa, ibu kota Ethiopia, perusahaan Tiongkok telah membangun pabrik limbah menjadi energi terbesar di Afrika dengan investasi sebesar 120 juta dolar, sekitar 1,8 triliun rupiah. Pabrik ini mampu mengolah sekitar 450.000 ton sampah per tahun dan menghasilkan 185 juta kilowatt-jam listrik setiap tahun. Sekedar informasi menurut statistik, produksi sampah tahunan Jakarta itu hampir sampai 3 juta ton per tahun, artinya jika pabrik itu beroperasi di Indonesia, butuh 6 pabrik untuk menghabiskan total sampah tahunan Jakarta. Namun, India menganggap proyek ini sebagai kesempatan bagi Tiongkok untuk merampok sumber daya mereka. Dalam video hari ini, kami akan menjelaskan bagaimana pabrik limbah menjadi energi yang dibangun oleh Tiongkok telah mengubah Addis Ababa dan mengapa Ethiopia enggan bekerja sama dengan India. Kalau kalian ingin mendukung channel kecil ini agar selangkah lebih maju, silahkan like videonya dan subscribe channel ini. Terima kasih. Lanjut. Hari ini, di Addis Ababa, ibu kota Ethiopia, adalah kota yang sibuk dengan populasi sekitar 4 juta jiwa. Setiap tahun, kota ini menghasilkan sekitar 300.000 ton sampah, dengan peningkatan sekitar 8% setiap tahunnya. Di masa lalu, sampah ini dibuang ke tempat pembuangan akhir, TPA, di barat daya kota. Namun, kurangnya pengolahan yang efektif membuat tempat pembuangan akhir tersebut mencapai kapasitas maksimal. Saat ini, tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir tersebut mencapai ketinggian 30 meter, setara dengan bangunan 10 lantai. Air hujan yang mengalir melalui tempat pembuangan akhir ini mengandung zat berbahaya yang mencemari sumber daya air di Addis Ababa, terutama selama musim hujan. Pencemaran ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari warga tetapi juga mengancam ekosistem. Lebih parah lagi, tumpukan sampah menjadi tempat berkembang biaknya virus dan bakteri yang mengancam kesehatan masyarakat. Sebagai salah satu negara dengan tingkat pembangunan terendah di dunia, Ethiopia menghadapi tantangan besar dalam menangani masalah sampah. Penduduk setempat sering membakar sampah sebagai solusi sementara, tetapi cara ini menghasilkan gas beracun yang mencemari udara dan mengancam kesehatan. Pemerintah Ethiopia akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari Tiongkok dan merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah, pembangkit listrik tenaga sampah Lebbi. Yang dibangun bersama oleh Tiongkok dan Ethiopia, terletak sekitar 30 km dari pusat kota Addis Ababa. Proyek ini mencakup area seluas 25 hektar dengan total investasi sebesar 120 juta dolar, sekitar 1,8 triliun rupiah. Pembangkit listrik ini dilengkapi dengan 2 generator turbin uap berkekuatan 25 MW, dengan total kapasitas terpasang sebesar 50 MW, setara dengan pembangkit listrik tenaga termal berukuran sedang. Setiap tahunnya, fasilitas ini dapat mengolah hingga 450.000 ton sampah, mengatasi masalah sampah di Addis Ababa. Pada tahun 2014,
lebih dari 600 insinyur dan pekerja berpengalaman dari Tiongkok memulai pembangunan proyek ini. Namun, beberapa bahan dan peralatan konstruksi utama harus diimpor dari Tiongkok karena tidak tersedia di Ethiopia. Proses logistik yang kompleks meningkatkan biaya proyek dari anggaran awal 100 juta dolar, sekitar 1,5 triliun rupiah, menjadi 120 juta dolar, sekitar 1,8 triliun rupiah, dan memperpanjang masa konstruksi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pabrik limbah Lebbi selesai dibangun pada tahun 2017. 1,8 triliun doang loh, harusnya Indonesia bisa buat di 5 pulau besar, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, atau Papua gak butuh karena sampah mereka masih bisa dikondisikan. Menurut kalian bagaimana? Lanjut, pada tahun 2023, India menginvestasikan lebih dari 500 juta dolar, sekitar 7,5 triliun rupiah, di Ethiopia setiap tahunnya, dengan total investasi melebihi 5 miliar dolar, sekitar 75 triliun rupiah. Investasi ini mencakup berbagai sektor seperti manufaktur, infrastruktur, dan pertanian, yang membawa peluang pembangunan bagi Ethiopia. Namun, Ethiopia memilih untuk bekerja sama dengan Tiongkok dalam proyek pembangkit listrik tenaga sampah. Tiongkok memulai pengembangan teknologi insinerasi limbah pada tahun 1986, lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara Eropa dan Amerika. Namun, pada abad ke-21, Tiongkok mempercepat penelitian dan penerapan teknologi ini, khususnya pada tahun 2013. Teknologi insinerasi limbah tingkat lanjut yang dikembangkan Tiongkok meningkatkan efisiensi pengolahan dan mengurangi emisi berbahaya sebesar 30%. Sejak pembangkit listrik limbah Lebbi mulai beroperasi pada tahun 2018, ia telah menghasilkan 185 juta kilowatt-jam listrik per tahun, cukup untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 1 juta rumah tangga. Di Addis Ababa, sampah yang dahulu menumpuk kini berkurang, jalan-jalan menjadi lebih bersih, dan udara lebih segar. Pencemaran air dan tanah yang disebabkan oleh sampah juga berkurang, meningkatkan kualitas hidup warga. Keberhasilan pembangkit listrik ini menarik minat negara-negara Afrika lainnya. Lebih dari selusin wali kota dari berbagai negara Afrika telah datang berkunjung dan belajar dari model ini, berharap untuk menerapkannya di kota mereka sendiri. Bagaimana menurut Anda? Apakah Tiongkok akan bekerja sama dengan negara-negara lain khususnya Indonesia dalam proyek sekeren ini? Tinggalkan komentar Anda di bawah, dan kita akan berdiskusi.